Selamat malam, Bu Marini dan teman-teman. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai tugas proyek akuntansi keuangan lanjutan. Sebelumnya kami perkenalkan, yang pertama ada Abel Laurensia, kedua ada Fadil Isra Firmansyah, yang ketiga ada Jessica, empat ada Febel Novia Indiarto, dan yang kelima ada Yan Darmawan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Jessica untuk membacakan soal. Terima kasih. Baik, terima kasih KPB. Selanjutnya saya akan membacakan soalnya. PT Heba memiliki 60% kepemilikan PT Spekuk setiap tahun. PT Spekuk memberi General Root dalam jumlah banyak untuk memproduksi minuman kesehatan. PT Spekuk memberi Root dengan harga 150 juta di tahun 2017 dan menjual 40 juta dari pemberian tersebut ke PT Hebal dengan harga 60 juta. Pada akhir tahun 2017, PT Heba menjual seluruh persediaan kecuali pemberian dari PT Spekuk senilai 15 juta. PT Hebal mendapatkan penjualan sebesar 90 juta dari penjualan RUT ke berbagai toko obat sama tahun berjalan. Pertanyaannya, A. Buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh PT Hebal dan PT Spekuk sama tahun 2017 terkait dengan pemberian awal, penjualan antara perusahaan dan penjualan kembali General Roots. B. Buatlah kertas kerja ayat jurnal eliminasi yang diperlukan per 31 Desember 2017 untuk menghilangkan pengaruh transfer persediaan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi 2017. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Abel. Silakan, terima kasih. Baik, yang selanjutnya diketahui, yang pertama penjualan dari PT Anak ke PT Induk dalam kurung upstream. Yang kedua, PT Spekuk membeli persediaan dengan harga 150 juta rupiah. Yang ketiga, PT Spekuk menjual persediaan ke PT Herbal dengan harga 60 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta rupiah. Yang keempat, pada akhir tahun PT Herbal menjual seluruh persediaan sebesar 90 juta rupiah, kecuali pembelian dari PT Spekuk sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yan. Oke, terima kasih Abel. Saya akan menjelaskan tentang ayat jurnal PT Spekuk. Yang pertama ada ayat jurnal membeli persediaan, yaitu PT Spekuk mencatat persediaan di debit sebesar 150 juta rupiah dan di kredit yaitu kas sebesar 150 juta rupiah. Yang kedua adalah PT Spekuk menjual persediaan ke PT Induk. Jurnalnya kas sebesar 60 juta rupiah di debit dan penjualan sebesar 60 juta rupiah di kredit. Beban pokok penjualan yaitu sebesar 40 juta rupiah di debit dan persediaan 40 juta rupiah di kredit. Boleh, next. Yang kedua ada ayat jurnal PT Herbal. PT Herbal membeli persediaan dari PT Anak atau PT Speku. Jurnal pencatatannya yaitu persediaan sebesar 60 juta di debit dan kas sebesar 60 juta di kredit. Yang kedua, PT Herbal menjual persediaan ke berbagai toko obat atau pihak ketiga, yaitu kas sebesar 90 juta di debit dan penjualan sebesar 90 juta di kredit. Dan ayat jurnal yang ketiga, menjual persediaan kecuali 15 juta dari pembelian PT Speku, yaitu beban pokok penjualan sebesar 45 juta di debit dan persediaan sebesar 45 juta di kredit. Untuk selanjutnya boleh dijelaskan oleh Pada. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai pos. Di pos ini kita akan membahas mengenai penjualan, bahan pokok penjualan, dan laba kotor. Kita mulai dari PT Anak. Eh, Penjualan dari PT Anak adalah 60 juta, di mana ini didapatkan dari PT Anak yang menjual persediaan kepada PT Induk. Untuk bahan pokok penjualannya adalah 40 juta. Eh,
sehingga hasil dari laba kotornya adalah 20 juta. Lalu untuk PT Induk, penjualannya adalah 90 juta. Ini adalah penjualan yang dilakukan kepada toko obat sepanjang tahun berjalan. Sedangkan untuk beban pokok penjualannya sebesar 45 juta. 45 juta didapatkan dari soal di mana dapat keterangan bahwa eh, PT Induk atau PT Herbal menjual persediaan kecuali 15 juta dari persediaan PT Spekko. Artinya 60 juta dikurang 15 juta hasilnya 45 juta. Sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 45 juta. Lalu untuk total yang belum disesuaikan untuk penjualan adalah sebesar 150 juta. Untuk beban pokok penjualan sebesar 85 juta. Serta untuk laba kotor adalah 65 juta. Lalu untuk konsolidasi, eh, untuk penjualan total konsolidasi adalah 90 juta. Kenapa 90 juta? Karena eh, transaksi dari PT Ara ke PT Induk itu tidak dianggap sebagai penjualan karena tidak menambah nilai. Artinya PT anak menjual PT induk terjadi dalam suatu perusahaan yang sama. Jadi nggak akan menambah nilai penjualan. Maka total konsolidasinya adalah 90 juta. Lalu untuk konsolidasi dari beban pokok penjualan adalah 40 juta. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakan beban pokok penjualan dari PT Induk karena di sana ada terjadi transaksi. Tadi kan di soal dibilang kalau misalkan PT Induk dapat persediaan dari PT Anak. Jadi kalau misalkan kalau beban beban pokok penjualannya itu dihapus, maka transaksinya juga akan ikut terhapus. Boleh next ke slide selanjutnya. Jadi berdasarkan perhitungan di pos sebelumnya, jurnal eliminasinya adalah di sisi debit ada penjualan sebesar 60 juta. Lalu untuk sisi kredit ada beban pokok penjualan sebesar 40 juta dan laba antar perusahaan di sisi kredit juga sebesar 20 juta. Sekian dari pembahasan soal mengenai transfer persediaan antar perusahaan upstream. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.